Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan kakak asdos kami. Di sini kami dari kelompok 5 struktur hewan kelas MPB Pendidikan Biologi 2019 dengan saya sendiri Rati Sugandi NIM A1C41903 dan sebelah kanan saya Melisa Halawa dengan NIM A1C41979 dengan saya Dani Nurul Fadia dengan NIM A1C41918. Saya Fani Aprilia dengan NIM A1C41948. Saya Novrianti Agintara Sendiri dengan NIM A1C41977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembuatan awetan kerangka. Di sini katakan saya sendiri Dani Nurul Fadilah dengan NIM A1C41918, Fani Aprilia Rosa dengan NIM 48, Rafli Surganti dengan NIM 53, Novrianti Agintaras dengan NIM 77, dan Lelisa Halawa dengan NIM 79. Pengertian awetan. Pengawetan spesimen merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keadaan makhluk hidup sebagaimana keadaan di alam dalam jangka waktu yang lama. Bagi kepentingan praktikum sistematika dan keragaman, maka pengawetan harus mampu mempertahankan kondisi alami dan struktur morfologi, serta terbebas dari bakteri dan jamur yang dapat mengakibatkan pembusukan. Manfaat pembuatan awetan. Manfaat dan daya guna koleksi spesimen menurut Suharjono pada tahun 99 diantaranya yaitu: yang pertama, membantu dalam identifikasi atau mengenali jenisnya. Yang kedua, mendiagnosa atau mendeskripsikan karakter pemiliknya. Yang ketiga, mempelajari pola keberadaannya. Yang keempat, mempelajari pola sebaran geografi. Selanjutnya, mengetahui habitat. Yang keenam, mengetahui tumbuhan atau hewan inang. Yang ketujuh, membantu mempelajari hubungan kekerabatan. Dan yang terakhir, mengetahui biologi atau perilaku dan daur hidup dari makhluk tersebut. Jenis-jenis awetan ada dua, yaitu yang pertama, awetan kering adalah awetan yang berupa tumbuhan atau hewan yang dikeringkan dengan cara serta proses tertentu. Awetan kering tumbuhan disebut herbarium, sedangkan awetan kering serangga atau insekta disebut insektarium. Yang kedua yaitu awetan basah adalah awetan tubuh atau bagian tubuh organisme dengan cara menyimpannya dalam larutan pengawet. Herbarium adalah suatu spesimen atau awetan yang dibuat dari tumbuhan. Awetan tersebut dapat berupa tumbuhan utuh atau bagian-bagian tumbuhan. Biasanya, awetan ini dibuat dalam bentuk kering yang dilekatkan pada selembar kertas. Namun juga tergantung pada bahan yang digunakan. Dapat juga disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lainnya. Spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai media bahan pembelajaran biologi. Insektarium adalah awetan kering serangga. Pembuatan insektarium bertujuan untuk mempelajari taksonomi atau identifikasi, deskripsi, dan klasifikasi pada serangga, mempelajari keanekaragaman, dan sebagai media untuk memperkenalkan jenis-jenis serangga di sekitar kita. Selanjutnya, taksidermi. Taksidermi merupakan istilah pengawetan untuk hewan dan biasanya dilakukan terhadap hewan yang berukuran relatif besar dan hewan yang dapat dikuliti termasuk beberapa jenis reptil, burung, dan mamalia. Organ dalam, otot, dan daging hewan dikeluarkan dan hanya meninggalkan rangka dan kulitnya saja, yang kemudian dibentuk kembali seperti bentuk asli ketika hewan tersebut masih hidup. Awetan ini sering dipakai sebagai bahan referensi untuk identifikasi hewan vertebrata dan juga untuk menunjukkan bermacam-macam varietas yang terdapat di dalam spesies. Di sini kami akan menyebutkan beberapa hewan-hewan yang dapat diawetkan, yaitu yang pertama serangga atau arthropoda, reptilia, ikan atau pisces, burung atau apes, mamalia kecil pada gambar, terlihat gambar mencit. Cacing endoparasit pun dapat diawetkan dengan cara pengawetan basah. Hewan endoparasit merupakan hewan yang sebagian besar anggota filum Platyhelminthes dan Nemathyhelminthes.
Dan yang terakhir adalah amfibia. Selain yang disebutkan ini, masih ada beberapa hewan lagi yang dapat dijadikan awetan. Berikut adalah contoh pembuatan awetan. Pada kali ini kami akan menjelaskan cara pembuatan pada aves pada ayam. Berikut adalah alat bahan yang digunakan, yaitu yang pertama teknik yang digunakan adalah teknik perebusan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain, yang pertama ayam kampung atau galus-galus domestika, pisau cutter, pinset lem, bensin secukupnya, kawat untuk dudukan atau penahan rangka ayam, kawat kecil, bisa digunakan serabut kabel untuk pengikat rangka dan ayam dengan kawat penahan, pilox clear atau benih atau yang berwarna bening dan transparan. Yang terakhir adalah alas kayu. Prosedur kerjanya antara lain, yang pertama, eksekusi sang ayam hingga mati atau dapat dengan cara dibius. Yang kedua, catat tentang morfologi si ayam, kelamin ayam, panjang dan tinggi ayam, rentang sayap ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, cabuti bulu-bulunya. Caranya dengan mencelupkan ayam ke dalam air, mendidihkan lalu dibolak-balik. Tidak perlu lama-lama, sebentar saja, lalu bulunya akan dapat dengan mudah dicabuti. Pada gambar pertama terlihat proses pembiusan ayam. Yang kedua tentang pada proses perebusan ayam, dan yang ketiga pada proses pengulitan ayam dari bulu-bulu. Selanjutnya yaitu rebus ayam dalam air mendidih sekitar 10 menit. Proses perebusan ini berguna untuk mempermudah kita melepaskan daging dari tulang. Yang kelima, kemudian angkat ayam dan tiriskan. Biarkan ayam dingin dengan sendirinya sekitar 1 jam. Hal ini untuk menjaga agar tulang tidak rapuh. Yang keenam, ambil semua organ dalam ayam dengan menyayat perut bagian belakang bawah. Pisahkan bagian dari tulang dengan hati-hati. Jangan sampai tulang-tulangnya terpisah. Untuk mengambil sisa-sisa serpihan daging yang menempel pada tulang, gunakan pinset. Yang kedelapan, cuci rangka menggunakan bensin. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan lemak yang menempel pada tulang. Yang ketujuh, kosongkan tengkorak dari otak dengan menggunakan alat cungkil yang tumpul. Lalu semprot bagian tengkorak dengan air sehingga benar-benar bersih. Yang kesembilan, angin-anginkan rangka sekitar 1-2 hari. Lalu semprotkan pilox clear pada rangka secara merata, diamkan hingga kering, kurang lebih setengah jam, kemudian ulangi hingga 3 kali. Atur posisi rangka pada box kaca dan awetan rangka aves yakni ayam sudah selesai seperti pada gambar berikut. Adapun kesimpulan dari PPT kami, yaitu secara garis besar ada 2 cara pengawetan secara objek biologi, yaitu pengawetan basah dan juga pengawetan kering. Yang pertama, awetan kering adalah awetan yang berupa tumbuhan atau hewan yang dikeringkan dengan cara mengeringkan objek biologi hingga kadar air sangat rendah. Awetan basah adalah awetan tubuh atau bagian tubuh organisme dengan cara penyimpannya dalam larutan pengawet. Keduanya sama-sama digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.